Although the situations that you just mentioned, those are the situations that are unfortunately the truth. But apa harus Sintayong ya meski disalahkan makan no ya Patrick Kluivert diketawain no sama Sintayong ya. Supporter Garuda geruduk PSSI usai timnas Indonesia dipermak habis Australia 5-1. Bikin heboh, saat supporter timnas malah menggaungkan nama Sintayong di Sydney Football Stadium usai Indonesia dikalahkan timnas Australia. Skuad Garuda dicukur habis Australia. Apa pembelaan dari Patrick Kluivert? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Benar-benar mengejutkan publik. Timnas Indonesia dipermak habis oleh timnas Australia. Ya, laga antara Australia kontra Indonesia baru saja usai. Laga krusial bagi skuad Garuda ini harus berakhir menyakitkan dengan skor mencolok 5-1. Tim asuhan Patrick Kluivert sebenarnya punya peluang untuk membuka skor di awal laga saat skuad Garuda mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran terhadap Rafael Struijk. Tetapi sepakan penalti Cavendish di menit ke-8 masih membentur tiang. Aksi skuad timnas di awal-awal laga tadi memang sempat menumbuhkan harapan besar bagi pendukung timnas Indonesia. Beberapa kali permainan agresif ditunjukkan oleh anak asuh Patrick Kluivert. Tetapi usai Cavendish gagal mengeksekusi penalti, ditambah gol penalti lawan di awal laga, membuat mental skuad Garuda terlihat menurun. Dan pada akhirnya tim Socorros mampu mencetak gol terlebih dahulu. Masing-masing gol tim Socorros diciptakan oleh Martin Boyle pada menit ke-18, Nissan Velupillai pada menit ke-20, Jackson Irfan pada menit ke-34 dan menit ke-90, serta satu gol lainnya dicetak oleh Lewis Miller pada menit ke-61. Sementara satu gol penghibur lahir dari aksi pemain debutan timnas Indonesia yakni Ole Roumanie pada menit ke-78. Hasil ini benar-benar menjadi luka bagi skuad Garuda terutama bagi supporter timnas Indonesia. Berbulan-bulan menanti racikan pelatih baru Patrick Kluivert. Semenjak PSSI mendepak Sintayong dari kursi kepelatihan, hasilnya malah miris yang didapat. Dikutip dari akun Instagram resmi timnas Indonesia, kebetulan sosial media resmi timnas sudah fair dengan memposting hasil kekalahan pada laga timnas Indonesia ini. Diketahui sebelumnya memang ofisial timnas Indonesia tidak pernah memposting hasil kekalahan skuad Garuda setiap kali timnas Indonesia menelan kekalahan pada suatu pertandingan. Namun malam ini, ofisial timnas sudah memposting hasil pertandingan tadi. Tak ayal, bejibun komentar kekecewaan dari para supporter timnas Indonesia dengan hasil ini dapat dilihat di kolom komentar postingan tersebut. Banyak dari supporter timnas mengatakan langkah nekat PSSI dengan mendepak Sintayong dari kursi kepelatihan menjadi faktor besar kekalahan telak yang didapat malam ini. Perjudian besar dianggap netizen sebagai langkah yang salah dari Ketum PSSI Erick Thohir dengan berani mengganti posisi pelatih kepala kepada Patrick Kluivert. Tak ayal sebagian netizen pun mengungkit nama mantan pelatih timnas, yakni Sintayong usai kekalahan ini. Bahkan yang lebih wah lagi, nama Sintayong pun digaungkan oleh supporter Garuda di Sydney Football Stadium usai kekalahan telak skuad Garuda ini. Kedatangan Patrick Kluivert ke skuad Garuda sempat memberikan harapan besar untuk sepak bola Indonesia dengan nama besarnya, hingga tipe permainan yang digembor-gembor mengusung misi permainan total football. Namun pada kenyataannya tadi, gaya permainan tersebut justru tidak tercermin. Memang, Patrick Kluivert tidak banyak mendapatkan waktu dalam mengasah chemistry pemain timnas. Dikarenakan secara perhitungan, Patrick Kluivert baru mengumpulkan semua pemain timnas di Sydney, Australia selama 2 hari latihan. Waktu itu sangat mepet, dan mungkin ini menjadi salah satu alasan sang pelatih tidak maksimal dalam menerapkan strategi pada pertandingan tadi. Kiper Dewa United Sonny Stevens mengaku aneh melihat euforia luar biasa fans sepak bola di Indonesia terhadap timnas Indonesia jelang laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia. Stevens yang sudah berkarir di Liga 1 bersama Dewa United sejak 2023 mengaku terkesan dengan kecintaan fans terhadap timnas Indonesia. Kiper asal Belanda itu kemudian mengungkapkan keyakinan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Lebih lanjut, Stevens menyoroti keputusan PSSI memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kehadiran Kluivert dikatakan kiper 32 tahun itu mendapatkan sambutan yang positif. Tim nasional di sini benar-benar hidup. Aneh, tim Indonesia ini diawasi dengan ketat. Anda dapat melihat bahwa orang-orang sangat bangga. Sekarang semuanya berjalan dengan baik.
Saya pikir harapan di Indonesia sangat berbeda. Ada peluang, karena mereka masih bermain melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Namun ada juga kesadaran bahwa pengembangan tim nasional adalah sebuah proses. Sekarang setelah timnas Indonesia bermain cukup baik, saya harap mereka akan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, kata Sonny Stevens dalam wawancara dengan Football Premier. Patrick Kluivert telah menjalani laga debut bersama timnas Indonesia ketika menghadapi Australia di Sydney pada Kamis sore tadi. Kluivert dinilai hanya punya waktu singkat untuk menghadapi laga besar tersebut. Sejak terpilih sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong, Kluivert langsung mendapatkan sorotan. Patrick Kluivert memang diharapkan bisa lanjut memimpin perjuangan skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia 2026. Dengan kondisi itu, laga melawan Australia yang menjadi laga debut Kluivert merupakan momen yang besar. Namun ia hanya punya waktu singkat untuk bersiap. Hal itulah yang juga disorot oleh media Belanda Football Premier. Patrick Kluivert tidak punya banyak waktu memimpin latihan sebagai pelatih timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Kluivert baru bisa mendapatkan skuad timnas Indonesia komplit pada Selasa. Walaupun persiapan terbilang singkat, Kluivert mengaku tetap punya perasaan positif jelang laga tersebut. Tulis Football Premier. Media Australia menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang membuat fans tim tuan rumah gugup jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Media Australia The Roar mengklaim publik negeri Kangguru itu sempat meyakini tim asuhan Tony Popovic bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Keyakinan itu muncul karena Australia punya ranking FIFA yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Selain itu, timnas Australia punya rekor yang bagus saat menghadapi Indonesia, yakni tidak pernah kalah sejak tahun 1981. Doror kemudian menyatakan sebagian masyarakat Australia sudah ragu tim berjulukan Socceroos itu bisa mengalahkan skuad Garuda. Hal itu dikarenakan perkembangan signifikan dalam tubuh tim Merah Putih. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert membuat timnas Indonesia menjadi lawan yang misterius bagi Australia. Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi baru. Sebut saja nama seperti Ole Rumeni, Dean James, Joey Pelopesi, dan juga Emil Laudero. Perkembangan terkini dalam sepak bola Indonesia membuat banyak penggemar Socceroos merasa gugup. Skuad Indonesia sangat mengandalkan diaspora Indonesia dengan banyaknya pemain naturalisasi yang dipilih. Penambahan pemain profesional berpengalaman yang bermain setiap minggu di Liga Eropa tingkat tinggi telah meningkatkan performa tim. Tulis The Roar. Didepaknya Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia ternyata berdampak besar bagi sebagian pemain. Salah satunya Witan Sulaiman. Nama Witan tidak tercantum dalam daftar 27 pemain yang dipersiapkan melawan Australia dan Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bukan tanpa sebab, Witan dinilai tampil kurang menggigit bersama Persija Jakarta di musim ini. Bahkan dari 23 laga, pemain kelahiran Palu itu belum sekalipun mencetak gol. Lebih parahnya lagi, Witan baru sekali bermain penuh selama 90 menit oleh pelatih Carlos Peña. Juru taktik asal Spanyol itu lebih memilih memainkan Rio Matsumura ketimbang Witan di posisi winger kanan. Meski karir Witan di Eropa dulu terbilang angin-anginan, hal itu ternyata tidak membuat Sintayong memarkirkan pemain berusia 23 tahun itu di bangku cadangan. Di era coach Sintayong, Witan mampu tampil sebanyak 46 laga dan berhasil mencetak 9 gol di level internasional. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu berani mengorbitkan Witan ke timnas Indonesia senior saat sang pemain berusia 19 tahun. Witan mulai menjadi andalan Sintayong saat berlaga di Piala AFF tahun 2020. Witan pun semakin diandalkan oleh coach Sintayong di kompetisi-kompetisi berikutnya. Tak ayal, dengan seringnya Witan bermain, ia menjadi mesin gol skuad Garuda. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert lebih memilih memasukkan beberapa pemain lokal. Sebut saja Ricky Kambuaya, Marcelino, Ramadan Sananta, dan juga Egy Maulana Fikri. Selain kalah dari pemain-pemain lokal tersebut, Coach Patrick juga lebih percaya kepada beberapa pemain yang mampu menempati posisi winger kanan. Di antaranya Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, hingga Elian Norender. Alasan pelatih lokal timnas Indonesia pendamping Patrick Kluivert tidak kunjung diperkenalkan akhirnya terungkap. Hal itu diutarakan petinggi klub Semen Padang yakni Andre Rosiade. PSSI sebelumnya menuturkan akan memperkenalkan sosok pelatih lokal pada akhir Februari 2025. 8 nama disebut-sebut telah diwawancara oleh Patrick Kluivert dan jajarannya. Akan tetapi hingga jelang laga kontra timnas Australia, nama pelatih lokal tidak kunjung diungkap. Malahan PSSI mengumumkan Sofi Imam Faisal sebagai pelatih fisik.
Hal itu menjadi pertanyaan besar. Lebih lanjut, Andre memastikan PSSI menginginkan pelatih lokal dilibatkan demi transfer ilmu pengetahuan. Namun sepertinya Kluivert dan jajarannya belum menemukan nama yang pas dari 8 sosok tersebut. Itulah alasan pelatih lokal Timnas Indonesia pendamping Patrick Kluivert tidak kunjung diperkenalkan. Semoga dalam waktu dekat ada sosok yang diumumkan oleh PSSI. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.